Rata-rata penjual roti bakar itu menggunakan margarin Amanda ya. Kenapa? Karena margarin Amanda ini margarinnya murah gitu ya, murah dan rasanya ya nggak jauh beda dengan margarin pada umumnya dengan brand-brand lain. Itu dia sudah muncul tadi ya. Yang ketiga pasti dibutuhkan selai ya. Selai kita pakai yang curah saja. Selai curah itu rata-rata harganya 9.000 sampai 10.000 rupiah. Sebelum dilanjut, yuk like, share, dan subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Septian Trio Arizona. Di kesempatan kali ini kita lagi-lagi ada di playlist inspirasi bisnis. Yang tentunya inspirasi bisnis kali ini adalah modal kecil. Bagi teman-teman semua yang mungkin masih bekerja atau ingin memulai bisnis dan bingung mau bisnis apa, bahwasanya bisnis itu sederhana ya. Yang membingungkan itu adalah prasangka-prasangka di kepala kita. Jangan-jangan kalau bisnis nanti gagal. Jangan-jangan kalau bisnis nanti rugi. Jangan-jangan kalau bisnis nanti repot. Jangan-jangan kalau bisnis dan lain sebagainya banyak sekali. Jangan-jangan yang ada di kepala kita. Solusinya adalah kalau kita pengen bisnis, kita segera melangkah. Yang paling penting kita membuat sebuah keputusan. Keputusan yang sangat kuat adalah keputusan yang ditulis. Maka mulai sekarang segera tulislah keputusan Anda. Saya memulai bisnis pada tanggal, bulan, tahun. Kalau sudah menetapkan itu, maka insya Allah lebih mudah untuk melangkah ke step berikutnya, yaitu mungkin riset. Lalu ke step berikutnya, itu mungkin nanti action. Jadi action itu langkahnya masih jauh kalau belum memulai bisnis. Dan bagi teman-teman yang sudah sampai langkah sekarang, yang mulai cari-cari referensi adalah langkah riset. Dan kali ini saya akan bantu teman-teman untuk memberikan data atau sajian kalau mau bisnis kuliner dengan modal kecil, yaitu adalah bisnis kuliner roti bakar. Saya akan sajikan dengan data-data mungkin modal yang diperlukan untuk memulai bisnis roti bakar ini. Maka pastikan Anda menonton ini dari awal sampai akhir. Saya sendiri punya usaha di bidang herbal, di bidang skincare, dan juga di bidang tanaman. Saya juga tertarik di dunia kuliner, tapi saya belum. Makanya di playlist ini banyak sekali inspirasi bisnis kuliner. Sejatinya saya sedang meriset dunia bisnis kuliner, yang nantinya mungkin saya juga akan masuk ke dunia bisnis kuliner. Tahun 2012 saya pernah terjun di bisnis kuliner, yaitu saya ada cafe dan saya juga ada catering. Namun akhirnya saya harus menutup itu semua karena kurangnya ilmu, riset kurang mendalam, actionnya tidak sempurna. Maka di sini saya terus riset sehingga nanti kalau saya buka lagi di bisnis kuliner, mudah-mudahan lebih baik daripada tahun 2012 yang lalu. Berarti sudah 10 tahun yang lalu ya. Jadi 10 tahun yang lalu sudah menekuni ini. Dan memang menariknya bisnis kuliner adalah ketika kita bisa dapat pendapatan harian. Oke, kita akan masuk ke roti bakarnya. Yang pertama adalah kita bahas kelebihannya. Saya cenderung orang yang fokus di kelebihan daripada di kekurangan. Karena apa? Untuk memulai sebuah bisnis kita perlu yakin. Karena perlu yakin kita perlu tahu kebutuhan atau kelebihan-kelebihan dari bisnis itu. Kalau kita terlalu fokus di kekurangan bisnis itu, maka kita jadinya nggak jalan-jalan. Yang pertama, kelebihan roti bakar adalah sudah dikenal oleh masyarakat luas. Kalau mau bisnis, ya ingat-ingat bisnis itu nyari duit, ya bisnis itu nyari duit.
maka pastikan Anda milih sebuah bisnis yang sudah ada marketnya. Itu sederhananya kayak gitu. Kalau sudah ada marketnya, mau buka, mau punya, mau ada brand, mau nggak ada brand, ya orang jadi mau nyoba, ya. Yang kedua adalah, ya, setelah rasa yang dikenal, yang kedua adalah harga yang dikenal. Jadi pastikan harga roti bakar kita ya nggak jauh beda dari yang lain, biar orang mau mencoba. Kalau bisa kita bikin promo yang fantastis, mungkin roti bakar cukup bayar Rp1.000, kayak gitu misalnya. Tentu ada caranya ya kalau mau bikin promo bombastis. Di lain kesempatan mudah-mudahan saya bisa membahas itu. Karena di bisnis herbal saya, di bisnis skincare saya juga menerapkan strategi marketing yang demikian, yang fenomenal, yang bikin penjualan meledak, habis itu sehari-harinya terus berdatangan orang untuk beli. Itu yang satu adalah rasanya udah dikenal atau jenis makanannya udah dikenal, yang kedua adalah harganya yang memang orang sudah punya daya beli di situ, ya. Yang ketiga adalah fungsi dari roti bakar itu sendiri. Ya, bisa untuk konsumsi sehari-hari atau ya makanan seharian. Misalnya anak saya sendiri, hampir setiap sore, hampir setiap malam, ya dalam 1 minggu itu dia pasti ada permintaan beli roti bakar. Yang kedua adalah selain untuk konsumsi sendiri, bisa juga untuk sajian tamu, ya. Jadi kalau ada tamu, roti bakar juga bagian dari lumayan untuk bisa disajikan ke tamu. Yang ketiga adalah bahan bakunya itu relatif gampang dicari, di searching itu ketemu. Nanti akan kita tunjukin ya. Kita akan tunjukin bahwasanya bahan baku roti bakar itu bisa dicari, ya. Jadi dengan 3 keunggulan ini setidaknya kita harus bisa berani memulai. Karena apa? Karena kita sudah tahu kalau marketnya itu sudah mengenal rasanya. Yang kedua, harga juga tidak begitu dipermasalahkan sama market. Yang ketiga adalah dari fungsi roti bakar itu sendiri selain untuk konsumsi juga bisa untuk tamu. Jadi kita bisa buat gimmick menerima pesanan untuk berbagai acara. Misalnya demikian. Kita akan masuk sekarang di berapa sih modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis roti bakar. Ya, mungkin kita harus cari tahu secara aktual, secara up to date yang terjadi sekarang. Jadi saya tidak menerka-nerka, tidak mengira-ngira, tapi yang up to date sekarang. Yang dibutuhkan dalam jualan roti bakar adalah yang pertama roti itu sendiri, bahan baku roti. Bahan baku roti itu sendiri sekarang kurang lebih harganya 4.000 sampai 5.000. Kalau cari di offline, datang ke pabrik itu bisa dapat harga 4.000, ya 3,5 itu masih ada. Tapi kita akan searchingkan secara online saja ya. Kalau di online itu 5.000. Ya, habis itu kita butuh apa lagi? Selain roti tentu butuh margarin ya. Margarin pakai aja yang termurah, karena rasanya juga nggak jauh beda. Kan kita nyasarnya di roti bakar yang sudah dikenal ya. Rata-rata penjual roti bakar itu menggunakan margarin Amanda ya. Kenapa? Karena margarin Amanda ini margarinnya murah gitu ya, murah dan rasanya ya nggak jauh beda dengan margarin pada umumnya, dengan brand-brand lain. Itu dia sudah muncul tadi ya. Yang ketiga pasti dibutuhkan selai ya. Selai kita pakai yang curah saja. Selai curah itu rata-rata harganya 9.000 sampai Rp10.000 per 500 gram atau setengah kilo. Dan setengah kilo itu bisa untuk banyak sekali roti. Ya, itu tadi sudah Anda lihat harganya real segitu. Setelah yang pertama roti, yang kedua adalah margarin, yang ketiga adalah selai, yang keempat adalah mungkin toples ya. Kita butuh toples untuk naruh selai-selai. Ya, toples kita cari yang murah-murahan, yang harganya masih belasan ribu, mungkin mulai 12.000 dan seterusnya.
Habis itu yang kelima butuh apa lagi? Ya tentu butuh bakarannya ya, wajan untuk membakar roti bakar. Harga wajannya ya nggak mahal-mahal banget, masih di angka seperti ini ya. Anda telah melihat bahwasanya ini adalah data-data faktual tentang modal roti bakar. Yang berikutnya butuh apa lagi? Yang berikutnya butuh pisau misalnya. Oke, ini dia harga pisaunya. Berikutnya setelah pisau butuh juga garpu ya, garpu yang untuk buat nusuk pisau rotinya, habis itu biar bisa dipotong. Oke, garpunya harganya cuma segini. Setelah itu apa lagi? Setelah itu mungkin spatula untuk membolak-balikkan roti bakar ketika ada di wajan atau di pembakar ya. Spatulanya juga harganya nggak mahal-mahal banget, sangat-sangat murah ya. Yang mungkin menguras biaya adalah mungkin kompor, LPG, dan rombong. Kalau kompor ya harganya ratusan ribu seperti ini. LPG juga mungkin 100 ribuan seperti ini, itu sudah dapat tabungnya. Atau Anda kalau ingin lebih hemat, manfaatkan kompor yang ada di rumah dan LPG yang ada di rumah. Dan yang mungkin krusial adalah rombong. Kalau Anda ingin bukanya di pinggir jalan, Anda bisa pakai rombong. Ya, kelebihannya kalau Anda pakai rombong adalah Anda bisa berjualan di spot-spot atau di pinggir jalan yang jalannya itu sudah ramai, yang sudah ada trafficnya. Tinggal Anda bikin trik bagaimana orang itu melirik ke rombong Anda. Rombong mungkin harga start 4 jutaan itu juga sudah bagus ya. Tapi bagi Anda yang mungkin tipis banget atau ingin langsung mulai, mungkin nyambi-nyambi ya, Anda mungkin mesti punya pekerjaan lain. Daripada Anda gak gerak-gerak, Anda mulai dulu. Anda bisa mulai dari rumah ya, setelah bahan yang lain tadi sudah siapkan kecuali rombong ya. Berarti kalau tanpa rombong harga modalnya bisa di bawah 5 juta total semuanya. Mungkin 2 jutaan sudah bisa memulai bisnis roti bakar. Kalau mulai dari rumah, kita pakai strategi ghost kitchen ya. Nggak perlu sekarang itu cari traffic di pinggir jalan, karena kebanyakan orang juga mulai teredukasi untuk mulai beli makanan atau beli jajanan dari rumah. Kalau kita pakai strategi ghost kitchen ya, mungkin tadi modalnya cuma 2 juta dari dapur yang ada di rumah, peralatan yang ada di rumah, bahkan mungkin bisa turun dari itu ya. Kita cukup beli rotinya mungkin tadi 5 ribuan, beli 100 roti berarti 500 ribu, dan bahan baku lainnya mungkin modal ya anggap aja 2 jutaan ya. 2 jutaan sudah bisa memulai atau di bawah itu. Kita daftar ke GoFood, daftar di GrabFood, daftar di ShopeeFood, dan daftar di food yang lain. Itu sangat banyak. Jadi untuk mulai bisnis kuliner sekarang itu sangat mudah dan sangat murah. Demikian informasi untuk inspirasi bisnis kuliner kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sekarang juga.